Halo guys, beberapa waktu lalu saya sudah mereview sebuah casing yang punya desain atau tema wooden front cover atau wooden front panel, yakni Gambias Aura GC4 Elite. Kali ini saya akan mereview casing yang bisa dibilang punya tema yang sama ya, sama-sama punya real wooden front cover atau wooden front panel. Bedanya adalah ukurannya. Kalau yang Gambias Aura GC4 Elite itu diperuntukkan untuk motherboard ATX, sedangkan yang ini dia ukurannya lebih compact, hanya bisa dipasangin motherboard MATX. Ini adalah Techwear Timber M, sebuah casing yang mengedepankan wooden front cover, high airflow, dan juga sudah include fan 4 biji. Spesifikasi detailnya bisa kalian lihat di bagian samping boxnya ini guys. Misal mulai dari clearance untuk GPU card yang bisa 320 mili, kemudian clearance untuk CPU Color Tower setinggi 175 mili dan power supply bisa 170 mili. Sekarang langsung aja yuk kita buka dan kita review singkat casing yang satu ini. Ukuran casing ini cukup kompak sekalipun di antara casing-casing MATX ya. Dan sekilas saya melihat ini kok mirip dengan Dark Flash DB330M yang juga belum lama ini saya review. Dia punya desain sudut-sudut yang curvy begini ya. Jadi ini nggak bersudut, dia ada lengkungannya. Kemudian juga front panelnya ada di bagian samping bawah sini. Ini sangat cocok kalau casing ini kalian taruh di meja dan di sebelah kanan monitor supaya lebih gampang untuk mencolokkan USB maupun melakukan interaksi dengan tombol power maupun reset. Sayangnya di casing ini belum support USB Type-C, dia cuma ada front USB 3.2. Kemudian untuk side cover tempered glassnya ini guys, ini dia toolless ya, nggak ada bautnya. Jadi untuk membukanya tinggal kalian cungkit aja dari bagian belakang sini atas, kemudian nanti dia akan terbuka. Nah seperti ini. Jadi ada list di pinggirannya warna putih dan ada metal holdernya untuk menahan si tempered glass di frame casing. Bagian depan casing ini yang menjadi andalan dari Techwear Timber M adalah adanya real wooden front panel yang finishingnya cukup rapi sih. Dan memang karena ini kayu asli ya, bukan kayu-kayuan. Kalau kita buka, kita coba. Di dalamnya kita akan mendapatkan sebuah, ini mesh filter sih sebenarnya, tapi sayangnya nggak bisa dicopot. Dia ditanam di bagian front covernya ini ya. Yang sepertinya bisa dicopot malah justru kayu-kayuan ini guys. Strap woodennya ini dia ada baut-bautnya. Kalian bisa lihat nih ya, yang sepertinya bisa dicopot. Nah di dalamnya ini kalian bisa lihat ada 3 buah fan yang sudah terpasang pre-installed. Brandnya Techwear, serinya SF12 non-RBG. Dan di bagian belakang sini juga ada satu lagi fan untuk exhaust. Total 4 fan yang include. Sedangkan di bagian atas ini kita juga mendapatkan mesh filter yang kalau dibuka ada dudukan untuk fan tentu saja. Ataupun IO water cooling yang bisa support sampai IO 280 atau fan yang 14 cm. Karena memang ini ada dudukan yang untuk fan 14 cm nya ya. Sedangkan bagian bawahnya atau di bagian atas power supply cover ini pun masih ada dudukan fan. Standar sih, ada 2. Dan yang saya suka dari casing ini adalah dia punya lubang untuk jalur kabel manajemen PCI Express Power yang biasanya kita pakai untuk mencolokkan VGA card ya. Walaupun posisinya saya agak kurang suka, harusnya bukan di tengah seperti ini, tapi agak lebih ke depan lagi. Tapi paling nggak kalau kita pasang fan-nya di sini, lubang ini nggak bakalan ketutupan oleh fan. Saya pernah mereview casing yang bisa ketutupan oleh fan-nya ya, lubangnya jadi percuma. Sedangkan untuk lubang jalur kabel lain ini banyak juga. Di bagian bawah ini ada 2, di bagian samping sini ada 2 plus yang di sebelah motherboard ini sepertinya masih agak lebar ya lubangnya. Jadi kalau kalian misal nanti pasang motherboard MATX yang bukan ukuran full size, yang biasanya slot RAM-nya cuma 2, saya rasa lubang ini masih bisa dipakai untuk jalur kabel 24 pin.
karena motherboardnya nggak mungkin sampai menutupi full ke depan. Kita masih bisa memasukkan dari sini, sedangkan lubang yang di depan ini dikhususkan kalau kalian memakai motherboard ukuran full MATX. Clearance bagian plafon atas casing ini standar menurut saya, nggak terlalu lebar, tapi yang jelas kalau dipasang fan di atas clearance-nya masih cukup oke. Tapi kalau kalian pasang water cooling mungkin agak sedikit mepet. Lubang untuk jalur kabel manajemennya pun ada, tapi sayang yang di bagian belakang ini kecil. Nah, di bagian belakang casing ini standar ya. Ini dia ada lubang untuk IO shield motherboard, dudukan fan yang bisa dinaik turunin, kemudian 4 slot PCI expansion yang model sekali copot buang, kecuali yang bagian atas. Yang bagian atas ini removable guys, jadi kalau kalian copot lubang nanti kalau nggak pakai VGA bisa dipasang lagi. Dan untuk kunciannya ini pakai model sliding dengan thumb screw. Nah, kita lanjut ke bagian bawah casing ini. Di bagian bawah casing ini dia ada 4 kaki-kaki yang lumayan tinggi sih. Dan juga ada lapisan karet EVA foam anti slip. Ini juga ada 2 thumb screw yang digunakan untuk memasang storage bay yang nanti akan kita lihat di baliknya ini. Dan juga ada mesh filter untuk intake fan power supply. Standar. Sekarang kita lihat di bagian atau area kabel manajemen. Untuk area kabel manajemen, saya rasa sih standar ya. Nggak terlalu luas-luas banget clearance-nya, tapi nggak terlalu sempit. Masih cukup oke, 1 jari lebih sedikit, nggak nyampe 2 cm sepertinya. Tapi paling nggak dari depan ke belakang semua ada space untuk menaruh kabel-kabel kalian. Kalau kabel power supply kalian yang tipe flat, jelas nggak ada masalah di casing ini. Dan ini saya lihat juga di area belakang motherboard ini biasanya ada ini ya, seperti untuk storage bay. Biasanya untuk storage 2,5 inci. Ini udah kelihatan ya, ada cantolan di sini dan ada lubang bautnya. Tapi sayangnya di casing ini kok nggak disediakan dudukannya. Jadi nggak bisa dipasang SSD atau harddisk 2,5 inci di sini. Kemudian kita di sini juga dapetin 1 set baut untuk merakit yang warnanya aluminium, dan ini yang aneh nih, unik sih, nggak ada di casingnya lain. Dia masih menyertakan speaker buzzer, bukan buzzer pemerintah ya, ini buzzer buat motherboard yang biasanya bisa bunyi bip 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 gitulah. Jarang nih ada casing menyertakan buzzer seperti ini. Kabelnya sendiri yang kelihatan semrawut ini adalah kabel fan yang ternyata cuma 3 pin ya, dia non PWM fan bawaan dari casing ini. Tapi udah lumayan bagus, dia udah di daisy chain semua, ada male dan female, dan sisanya adalah 1 3 pin. Tinggal kalian colokin aja ke motherboard untuk sys fan atau case fan. Sedangkan untuk front panelnya dia ada di bagian bawah ini guys, kabelnya udah diikat jadi satu. Bagusnya di casing ini adalah untuk kabel-kabelan ini semuanya warna putih. Biasanya kalau casing-casing low budget, kabel-kabel front panelnya ini nggak warna putih gini ya, dia tetap warna hitam. Konektor yang kecil-kecilnya ini dia minus front USB karena memang di bagian samping tadi kita lihat cuman ada USB 3.2 ya. Jadi ini untuk front USB 3-nya dia di cabang 2 dan kualitasnya bagus sih. Oke, sekarang kita akan bahas bagian dalam cover power supply yang menurut saya pas-pasan sih. Ini nggak terlalu lebar juga. Di bagian depan ada storage bay yang bisa kalian pasangin storage 3,5 inci harddisk dan 2,5 inci SSD di atasnya. Jadi ini combo. Caranya melepas tinggal kita buka baut thumb screw yang ada di bawah tadi. Kemudian di bagian sebelahnya jelas ini adalah tempat untuk power supply yang ini nggak ada ganjelan karetnya ya. Biasanya casing-casing high-end ini ada ganjelan karetnya di bagian bawah power supply. Dan kalau power supply terpasang, saya rasa sih bakalan agak kelihatan sumpek. Kecuali kalau kabel power supply kalian yang tipe pendek atau tipe yang low end, nggak terlalu banyak kabel, masih bisa oke di bagian bawah ini. Atau kalian pakai yang modular, itu paling bener dah. Ngirit space. Oke, mungkin sekian aja ya. Nggak ada lagi yang bisa dibahas dari casing yang satu ini. Dari saya sih, menurut saya build quality-nya cukup solid dan airflow-nya juga bagus.
Oh iya, dan FYI soal airflow, selain casing ini airflow-nya bagus, fan bawaannya ini ternyata juga cukup oke guys. Ya cukup silent, tadi saya udah nyoba nyalain ya. Airflow-nya pun bagus, semburan hawa ke dalam casing cukup oke. Paling nanti tinggal kalian tambahkan exhaust aja, karena dia exhaust-nya setupnya ini 3:1 ya. Minimal kalian nambahkan satu lagi di bagian atas untuk exhaust. Selain itu nggak ada lagi minus yang bisa saya ceritakan karena memang casing-casing Techwear ini kualitasnya sesuai harganya. Kalau dibandingkan dengan Dark Flash DB330M, saya bisa bilang kualitasnya atau build quality-nya masih lebih bagusan Techwear Timber M ini. Oke, jadi mungkin gitu aja review casing saya kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.